Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di sore hari ini di waktu syuruk maghrib, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah satu bagian rezeki, yaitu hujan. Hujan itu diciptakan oleh Allah di dalam Al-Quran, diberikan satu gambaran, yaitu turun ke bumi, kemudian darinya menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Dan memang kalau kita melihat air hujan itu berbeda dengan air biasa dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kalau kita menyiram tumbuhan tanaman itu terkadang numbuhnya biasa, tapi begitu air hujan turun tumbuhnya luar biasa. Itu merupakan kenikmatan dari Allah. Makanya dalam syariat kita itu ketika hujan itu turun, kita berdoa. Doanya pendek, ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah dihafal belum ya kira-kira ya? Sudah. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Jadi hujan itu tidak membawa malapetaka, tapi hujan itu membawa manfaat. Nah, ini doa yang menunjukkan bahwa kita itu selalu memohon kemanfaatan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Melanjutkan pembahasan kita di malam Ahad ini, di malam Minggu ini, yaitu pembahasan seputar masih berkaitan dengan tayamum. Tayamum itu pengganti daripada mandi besar dan juga wudu ketika tidak didapatkan air atau kesulitan mendapatkan air. Jadi syariat kita itu gampang dan mudah, tetapi tidak digampang-gampangkan. Di dalam Al-Quran disebutkan dalil tentang kemudahan kita bertayamum sebagai bentuk menggantikan mandi besar dan sekalian wudu. Yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, hendak melakukan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian berwudu dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut, dan usaplah kepala kalian, yaitu rambut kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Maka apabila kalian itu dalam keadaan junub, maka bersucilah, yaitu mandi besar.
Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian safar, atau salah seorang di antara kalian buang air besar, aw lamastumun nisa, atau berjimah dengan istri-istrinya, falam tajidu ma'an, maka kalau dia tidak mendapatkan air untuk mandi besar, untuk berwudu, fatayammamu shahidan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Jadi tanah yang dipakai atau debu yang dipakai untuk bertayamum itu harus suci pula, tidak boleh najis. Kalau najis tidak sah, tayamumnya tidak sah. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Cara bertayamum itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Itu hanya dua saja. Tempat bertayamum itu dua saja, wajah dan telapak tangan. Di dalam syariat kita, Pak, kalau disebutkan tangan saja tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut, maksudnya ini pergelangan tangan ke sini, ini namanya tangan. Ini belum. Buktinya apa? Ketika seorang yang mencuri sudah mencapai pada tingkat dia akan dipotong tangannya. Yang dipotong apanya? Pergelangannya, bukan sini. Disebut dengan tangan itu berarti apa? Pergelangan sampai ke jari-jari, ini namanya tangan. Kalau tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kalimat tangan, bahasa Arab, di dalam bahasa Arab diartikan dengan tangan yang seperti ini. Ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kalian itu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah menginginkan untuk menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat atas kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ayat terakhir menyebutkan Allah tidak memberatkan kita, memudahkan kita, dan menyempurnakan nikmat kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Sekarang kita mulai masuk ke dalam bagaimana cara bertayamum. Ibu, kalau sudah tahu nggak apa-apa, kita tambah ilmunya. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau kurang ditambah sedikit. Ketika seorang tidak mendapatkan air, mencari air di sekitarnya tidak ketemu, tidak dapat, atau seorang ada air tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu kecuali hanya makan dan minum saja, maka dia boleh apa? Bertayamum. Atau seorang yang sakit tidak boleh kena air, dia boleh apa? Bertayamum. Atau dalam keadaan yang sangat dingin sekali, menggigil sampai tulang, kalau kena air orang itu akan bermasalah dengan kedinginan tadi, maka dia boleh apa? Bertayamum. Tayamum itu pengganti dari mandi besar, pengganti dari wudu. Ya Pak, Bapak-bapak, Ibu, perhatikan ya. Mandi besar itu diganti dengan tayamum pula. Wudu juga diganti dengan tayamum apabila perkara-perkara yang disebutkan sebelum tadi itu ada pada seorang. Ya. Caranya bagaimana, Bu? Gampang sekali.
Gampang sekali caranya. Sekarang seumpamanya di depan kita ada debu, ada tanah yang suci, maksudnya tidak ada najis padanya. Kita menepukkan kedua telapak tangan kita bagian dalam ke debu tadi atau tanah. Sekali tepukan. Disunahkan untuk meniup. Kemudian mulai mengusap wajah kita. Kemudian langsung kita mengusap tangan kiri kita, baru tepuk tangan kanan kita. Atau kanan dulu boleh, kiri boleh. Jadi kanan mendahulukan bagus, kemudian apa? Kiri. Kita ulangi, Bu. Menepukkan, meniupkan, mengusap sampai rata, kemudian tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Jadi di sana tidak sama dengan wudu. Kalau wudu anggota badannya beda. Kalau tayamum hanya wajah sama tangan. Enggak sampai sini. Ini cukup. Tidak perlu gini. Cukup. Dan ini dicontohkan Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Ya, Bu. Nah, sekarang debu atau tanah, seluruh tanah yang ada di permukaan bumi asalnya boleh dipakai untuk bertayamum. Berarti tanah itu macam-macam, Bu. Tanah di Wonosari berbeda dengan tanah di Sleman. Itu baru satu pulau Jawa. Nanti panjenengan pergi ke Tulungagung juga tanahnya beda lagi. Itu baru satu pulau Jawa loh. Tanahnya beda. Ada yang tanahnya berpasir, ada tanahnya berkapur. Nanti pergi kemana lagi tanahnya abang, tanahnya merah. Semua itu masuk dalam kalimat tanah. Ya, Bu. Berarti ini panjenengan seandainya ada pasir, mamanya ada pasir, bisa nggak dipakai menyentuh pasir tadi untuk bertayamum? Boleh nggak? Boleh. Karena bagian dari tanah pula pasir itu. Ya. Kalau di negeri Arab sana tuh tanahnya pasir, Pak. Banyak pasirnya. Jadi boleh meletakkan tangan di atas tanah apapun modelnya. Maka kemudian kita bertayamum dengannya. Itu masalah yang berkaitan dengan tanah. Dan otomatis tanah itu mengandung apa? Debu. Debu itu kan lebih halus, kecil, Bu. Itu masih ada. Sekarang pembahasan berikutnya, kalau seandainya kita di rumah atau di gedung-gedung tidak ada tanah di lantainya, bagaimana kita bertayamum? Di dindingnya, nempelkan tangan di dinding atau di meja atau di mana saja, karena insya Allah semua itu ada debunya. Nah, itu debu itulah bisa kita pakai untuk apa? Bertayamum. Jadi jangan dibayangkan kalau debu itu sesuatu yang bisa dilihat saja, enggak. Terkadang sesuatu itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ada debunya. Itu sudah boleh dipakai untuk bertayamum. Sekarang ini mungkin meja ini dipakai apa? Untuk tempat bertayamum, asalkan suci. Boleh. Tembok boleh. Jadi gampang sekali untuk kita mendapatkan debu di permukaan bumi ini. Ya, kecuali mungkin tempat yang kedap debu. Kedap debu itu betul-betul debu tidak ada. Bisa jadi ada, Pak, tapi jarang sekali. Kecuali tempat-tempat yang khusus mungkin. Ya, kalau rumah seperti kita, masjid ini insya Allah masih banyak debunya. Masih banyak
tubuhnya. Gimana, kita ulangi lagi. Niat tayamum mengangkat hadas kecil kalau dia berwudu, ganti wudu. Niat tayamum untuk mengangkat hadas besar kalau dia menggantikan mandi besar. Karena Allah, kemudian apa? Menepukkan tangan ke bumi, kemudian meniupkan, kemudian mengusap rata, kemudian sekali selesai. Itu namanya tayamum. Oke? Karena dia pengganti dari wudu, maka selama dia tidak batal dari tayamumnya, maka boleh dipakai untuk beribadah sholat berulang-ulang. Karena dia pengganti dari wudu, maka dia sama seperti hukum wudu. Selama dia suci dari wudunya, dari tayamumnya, maka dia boleh menggunakan untuk sholat. Sholat isya atau sholat maghrib dengan tayamum. Kemudian datang sholat isya juga dia masih belum mendapatkan air. Dia dengan tayamum yang sama di waktu maghrib bisa untuk sholat isya. Di sholat malam ternyata setelah bangun atau setelah dia berzikir setelah sholat isya, dia ingin sholat witir karena dia takut ketiduran, dia sholat witir. Tiba-tiba mau sholat witir, air sudah ada, airnya mengalir, maka dia batal dari tayamumnya. Kalau dia mau sholat witir harus berwudu. Jadi tayamum akan selesai waktunya ketika sudah didapatkan air. Ketika air ada, maka otomatis tayamum itu apa? Tidak dipakai lagi. Tetapi kalau air tidak didapatkan, maka tayamum itu masih terus berlaku bagi seorang. Ini kasus. Oke. Sekarang saya mau merinci kasus pengganti dan yang diganti. Penggantinya tayamum, yang diganti apa? Wudu atau mandi besar. Ini kasus-kasus di dalam beribadah. Seorang pada saat maghrib mau sholat maghrib tidak mendapatkan air, atau airnya sulit dia dapatkan kecuali hanya makan dan minum air tersebut, atau dia sakit tidak boleh kena air, dan seterusnya. Dia bertayamum. Setelah tayamum dia sholat maghrib. Sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib, dia sudah sholat maghrib, didapatkan air. Airnya datang, mengalir airnya, muncul air. Bagaimana dengan sholat maghribnya? Sholat maghribnya tetap sah dengan tayamum yang pertama. Bagaimana dengan sholat yang lainnya? Seandainya dia mau sholat sunat setelah maghrib dengan air yang sudah didapatkan, maka dia harus berwudu, kemudian sholat sunat 2 rakaat setelah maghrib. Ya Bu G. Nanti ya biar. Otomatis mati Pak. Iya mungkin. Hidup satu ini. Bon, jadi kasusnya tadi seperti tadi Pak. Gamanya pengganti itu kalau yang digantikan sudah ada, maka penggantinya tidak dipakai. Itu kasusnya.
Kemudian begini, kasus yang lain. Berarti kalau dia sholat isya menggunakan tayamum atau air? Air, karena air sudah ada. Tapi maghribnya tetap dengan tayamum tadi nggak apa-apa, sah sudah. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Itu dalilnya. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang diusahakan. Ketika sholat maghrib tidak dapat air, dia bertayamum, dia sholat maghrib dengan tayamum, itu adalah usahanya dan dia telah bertakwa dengan semampunya. Oke, jadi tidak memberati, tidak harus mengulangi sholat maghribnya, tidak perlu. Kemudian kasus berikutnya begini Pak, seumpamane sholat duhur, sholat duhur itu kan waktunya membentang cukup panjang, mungkin kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam menjelang asar. Pada saat di awal sholat duhur seorang tidak mendapatkan air, nih Pak, tapi dia belum sholat duhur, dia masih menunda sholat duhurnya. Dia masih menunda sholat duhurnya karena waktunya kan membentang, boleh. Kemudian dia mau menunggu air saja, mau menunggu air karena diberitakan air insya Allah akan mengalir atau akan datang, tangki air akan datang itu mungkin jam 2. Maka dia boleh menunda sholatnya, boleh, tidak ada masalah. Dari sisi kebolehan boleh, karena waktu itu membentang. Allah memberikan waktu yang membentang, ada hikmahnya di situ. Ya, kita boleh menunggu air, boleh. Yaitu karena sudah ada berita yang insya Allah valid bahwa air itu akan ada. Pada jam berapa? Sekitar jam 2. Maka dia menunggu, gak ada masalah. Dia menunggu, kemudian datang air jam 2, dia berwudu, kemudian apa? Dia sholat, tidak ada masalah. Bagi orang yang tidak mau menunggu, tidak juga dipermasalahkan, yaitu dia ingin sholat di awal waktu, maka dia apa? Bertayamum dengan kondisi yang ada pada saat itu, karena dia tidak mendapatkan air di waktu dia ingin sholat dan sudah masuk waktunya. Dia boleh dengan tayamum, dia sholat dengan tayamumnya karena air tidak didapatkan. Jadi tidak perlu juga menunggu sampai air datang. Bagi yang mau menunggu tidak mengapa, karena dia juga nanti akan sholat di waktu sholat duhur. Di waktu sholat duhur. Ya. Maka ini kasus-kasus yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan tayamum sebagai pengganti apa? Wudu dan mandi apa? Janabah. Sekarang Bu, ada kisah seorang sahabat Nabi SAW